pagi, salam sehat, dan salam SFD. Semangat fraternitas hidup. Berjumpa kembali dengan saya Ibu F. Karimuran dalam bidang studi Bahasa Indonesia. Anak-anak Ibu, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas teks anekdot. Nah, pada pertemuan kali ini, yaitu pertemuan yang ke-10, kita masih membahas kelanjutan dari teks anekdot tersebut, yaitu struktur dan kebahasaan teks anekdot. Nah, untuk lebih memahami apa itu struktur dan kebahasaan teks anekdot, silahkan kamu ikuti video pembelajaran berikut ini. Teks anekdot. Adapun tujuan pembelajaran kita yaitu siswa diharapkan mampu memahami struktur dan kebahasaan dari teks anekdot secara sukacita dengan menunjukkan sikap hidup yang penuh syukur. Pada pertemuan sebelumnya, Ibu sudah menyampaikan mengenai pengertian teks anekdot, tujuan teks anekdot, ciri-ciri teks anekdot, dan jenis-jenis teks anekdot. Anekdot dan humor keduanya sama-sama mengandung humor atau unsur kelucuan. Meskipun ide cerita dalam anekdot diangkat dari kejadian nyata, tetapi cerita yang disajikan melalui rekaan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai struktur teks anekdot. Struktur teks anekdot terdiri dari 5 bagian, yaitu bagian yang pertama adalah abstraksi. Abstraksi merupakan pendahuluan atau latar belakang teks atau gambaran umum isi cerita. Yang kedua disusul dengan orientasi, yaitu penyebab timbulnya krisis atau terjadinya suatu krisis, konflik, atau peristiwa utama. Jadi, bagian ini merupakan bagian yang memunculkan timbulnya konflik yang menuju pada bagian krisis. Yang ketiga, bagian ini merupakan inti peristiwa, yaitu krisis. Jadi krisis itu bagian inti peristiwa dalam teks anekdot. Karena bagian ini mengandung kekonyolan yang menggelitik dan mengandung tawa. Biasanya sindiran itu diletakkan pada bagian krisis, sehingga sindiran tersebut dituliskan dengan bentuk ungkapan yang halus atau idiom-idiom yang halus tetapi tetap mengandung unsur kelucuan. Kemudian bagian yang keempat adalah reaksi. Reaksi yaitu tanggapan atau respon atas krisis, dapat berupa sikap mencela atau menertawakan. Yang kelima atau yang terakhir adalah koda. Koda itu merupakan penutup atau simpulan, bisa berupa persetujuan, komentar, ataupun penjelasan maksud cerita yang dipaparkan. Penanda ada koda dalam sebuah teks anekdot ditandai dengan kata-kata itulah, akhirnya, demikianlah. Tetapi koda ini sifatnya opsional. Artinya bisa ada atau boleh tidak ada dalam teks anekdot. Berarti apakah boleh teks anekdot itu hanya memuat abstrak, orientasi, reaksi, krisis? Tentu boleh, karena tadi sudah dijelaskan bahwa koda itu bersifat opsional, boleh ada dan boleh juga tidak ada dalam sebuah teks anekdot. Nah, selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan teks anekdot. Adapun kaidah kebahasaan yang pertama menggunakan pertanyaan retorika atau kalimat pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Nah, contohnya
Apakah kamu tahu? Nah, kalimat berikut ini itu tidak membutuhkan jawaban. Inilah yang dikatakan dengan pertanyaan retorika. Yang kedua, menggunakan kata kerja aksi seperti menulis, membaca, berjalan, dan sebagainya. Yang ketiga, disajikan dalam bahasa yang lucu. Karena tadi sudah kita sampaikan bahwa anekdot dan humor itu adalah mengandung humor atau unsur kelucuan. Nah, berikutnya yang keempat, berisi peristiwa-peristiwa yang membuat jengkel. Yang kelima, terdapat sindiran. Yang keenam, menggunakan konjungsi waktu seperti kemudian, setelah itu, dan lalu. Yang ketujuh, menggunakan kalimat yang menyatakan peristiwa masa lalu. Yang kedelapan, mengandung kebenaran tertentu. Yang kesembilan atau yang terakhir, menggunakan kalimat perintah dan menggunakan kalimat seru. Nah, anak-anakku, berikut ini adalah salah satu contoh analisis struktur teks anekdot seperti yang diambil ini yang berjudul Negara yang Lucu. Pada bagian yang pertama ini adalah bagian abstrak dan orientasi. Pada bagian ini sudah dibahas atau sudah mengarah pada bagian konflik atau apa yang akan menjadi konflik. Yaitu dalam kalimat saat cuaca yang panas dan terik, dua orang sahabat lintas negara, Bagus dan Mikael, sedang berbincang tentang kelucuan sebuah negara di bawah pohon rindang. Kemudian dilanjutkan dengan krisis. Di dalam krisis itu sudah mulai muncul atau di dalamnya sudah ada mengandung sindiran. Nah, Bagus, kamu tahu nggak Swiss itu negara yang lucu? Mikael, mengapa? Bagus, sebab ia punya Kementerian Urusan Angkatan Laut, padahal mereka tak punya wilayah laut. Sampai sini kedua sahabat tergelak, namun kemudian Mikael berhenti tertawa. Mikael, kalau begitu negaramu lebih lucu. Bagus, loh mengapa? Mikael, sebab ia punya Kementerian Urusan Keuangan, padahal kalian tak punya uang. Nah, pada bagian krisis ini sudah mengandung sindiran. Nah, dilanjutkan dengan bagian berikutnya yaitu reaksi dan koda. Nah, tadi sudah Ibu katakan pada bagian penutup atau koda itu sifatnya opsional, bisa ada dan bisa tidak ada. Nah, pada bagian ini yang muncul itu hanyalah reaksi bagus, tetapi tidak kita jumpai koda. Nah, selanjutnya yaitu analisis kebahasaan dari teks anekdot tersebut. Adapun analisis kebahasaannya yaitu ada pertanyaan retorika, yaitu kamu tahu nggak? Kemudian kita temukan konjungsi waktu, yaitu pada kalimat saat cuaca yang panas dan terik. Kemudian kita temukan juga sindiran. Swiss punya Kementerian Urusan Angkatan Laut, padahal mereka tak punya wilayah laut. Itu merupakan kalimat sindiran. Punya Kementerian Urusan Keuangan, padahal kalian tak punya uang. Nah, ini sedikit mengenai analisis kebahasaan yang terdapat pada contoh teks anekdot negara yang lucu. Nah, anak-anakku, dari yang sudah Ibu sampaikan, kamu sudah memahami
apa itu struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Untuk lebih memahaminya, silahkan kamu analisis teks anekdot sesuai dengan struktur dan kebahasaannya. Itu yang menjadi tugas kamu. Teksnya silahkan lihat di folder tugas di Google Classroom. Demikian materi kita pada pagi hari ini. Semoga anak-anakku paham apa itu struktur dan kebahasaan dari teks anekdot. Nah, dari yang sudah Ibu sampaikan, nilai-nilai ke-SFD-an apa yang dapat kamu temukan? Silahkan kamu jawab di kolom komentar YouTube